Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya ini, channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, para calon jemaah haji, para calon tetamu Allah, yang semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki kepada Bapak Ibu semuanya, memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa beribadah dengan baik, dengan lancar, terutama beribadah haji ataupun umroh. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang berada di tanah suci untuk melaksanakan umroh, semoga umroh Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran dan diberikan gelar umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk episode kali ini kita akan bercerita terkait dengan pengalaman saya di waktu yang saat ini yang sedang mengurusi untuk proses penundaan keberangkatan haji bagi bapak saya. Bagaimana ceritanya kita akan simak di video berikut ini. Oke, bismillah. Kali ini kita sedang menuju ke Jepara Kota, tepatnya kita mau ke Kemenak Kabupaten Jepara untuk pengurusan terkait dengan penundaan haji di tahun ini untuk keberangkatan tahun 2026, karena bapak saya mendapatkan jatah untuk berangkat di tahun ini lagi, tetapi belum bisa berangkat dikarenakan suatu hal, yaitu masih dalam kondisi sakit. Nanti akan kita ceritakan seperti apa kronologinya untuk proses pengurusan dokumen-dokumennya, yang mungkin nanti para sobat calon jamaah haji juga bisa mendapatkan pengetahuan dan juga bagaimana nanti proses-prosesnya, apa yang harus dilakukan kalaupun misalkan para sahabat ada yang akan mengurusi hal yang seperti ini sama dengan saya. Oke, simak terus ceritanya. Oke, jadi sebelum Bapak Ibu semuanya melanjutkan untuk menonton video ini, alangkah baiknya Bapak Ibu tidak lupa saya ingatkan untuk mengklik like, comment, share, subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, atau mungkin ada saudara Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu yang sedang membutuhkan informasi terkait yang saya bahas ini, silahkan klik share, bagikan kepada mereka. Siapa tahu mereka lagi membutuhkan informasi yang sama dengan yang saya bahas ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi latar belakangnya dulu mungkin juga perlu saya ceritakan, yaitu bapak saya yang seharusnya itu berangkat haji di tahun yang sama dengan saya, di tahun 2024 yang lalu, tapi tidak bisa berangkat di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 itu juga ada undangan lagi untuk bapak saya masuk ke dalam list jamaah haji tahun 2024 Kabupaten Jepara, tetapi juga belum bisa berangkat karena alasannya sakit. Dan juga di tahun ini untuk keberangkatan tahun 2026 itu bapak saya juga kembali masuk di list jamaah haji Indonesia tahun 2026 dari Kabupaten Jepara, tapi belum bisa berangkat juga. Dan saya kemarin bertanya-tanya kepada stafnya di Kemenak Jepara, bagaimana ini Pak solusinya? Kalau memang tidak bisa berangkat di tahun ini lagi, ya alangkah baiknya nanti dibuatkan surat pernyataan untuk tunda berangkat. Walhasil kemarin saya berangkat ke Jepara membawa surat seperti itu. Nanti formulirnya, kalau mungkin Bapak Ibu butuh formulir untuk surat penundaan keberangkatan, nanti bisa cek di kolom deskripsi, nanti akan saya tampilkan juga linknya. Nah, kemudian saya berangkat ke Jepara untuk mengantarkan surat tersebut kepada Kemenak Jepara terkait bahwa penundaan keberangkatan dari bapak saya, namanya ini, nomor porsinya ini, kemudian alamatnya ini, dan lain sebagainya, belum bersedia berangkat karena alasan sakit. Intinya seperti itulah isi suratnya. Jadi memang ternyata setelah kami berkonsultasi dengan pihak Kemenak itu,
bahwa surat seperti ini memang diperlukan bagi para calon jamaah haji yang mungkin ada kendala untuk keberangkatan. Jadi istilahnya para calon jamaah haji yang sudah tiba masanya untuk keberangkatan, berarti kalau keberangkatan di tahun 2026 itu adalah mereka yang dulu mendaftar di tahun 2013 awal. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Ini berlaku untuk di kawasan Jawa Tengah, terutama Jepara, Kudus, Demak, Pati itu rata-rata hampir sama di kisaran tahun segitu, awal tahun 2013 atau bahkan yang sebelumnya yang belum berangkat. Kalau bapak saya itu daftarnya bareng dengan saya di periode September 2022 kalau tidak salah. 2012 maksud saya. Nah, jadi sudah 12 tahun menunggu, seharusnya bisa berangkat di tahun 2024, tapi tertunda 2 tahun ini, 2025 dan 2026. Semoga nanti bisa kembali sehat dan bisa menjalankan ibadah hajinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung lagi dari konsultasi dengan pihak Kemenak tadi, bahwa kalau memang sudah ada undangan dan resmi masuk ke dalam list jamaah haji tahun 2026, kalau memang bersedia berangkat, si jamaah haji ini harus membuat surat pernyataan bersedia berangkat, sanggup melunasi BPIH yang sudah ditentukan nantinya. Nah, kemudian kalau tidak bisa berangkat, juga harus membuat surat pernyataan tunda berangkat dikarenakan sakit misalkan, atau dikarenakan nanti alasan pribadi lainnya, misalkan belum ada dana untuk pelunasannya, bisa nanti ditunda, seperti itu kasusnya. Tetapi asalkan ada konfirmasi berupa surat yang diberikan kepada Kemenak terkait dengan penundaan ataupun bersedia keberangkatannya. Jadi seperti itu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau si jamaah haji ini bersedia untuk berangkat, nantinya nomor porsi jamaah haji ini akan diaktifkan untuk dimasukkan ke dalam list keberangkatan jamaah haji. Nanti untuk mempercepat proses persiapannya, mungkin juga mempersiapkan paspornya, dokumennya, dan lain sebagainya, booking dan lain sebagainya itu agar lebih dipercepat. Dan juga bagi jamaah yang tidak bersedia berangkat, nanti juga langsung di-skipkan. Jadi tidak perlu menunggu konfirmasi lebih lama, sehingga nanti kuotanya akan diberikan kepada jamaah lain yang sudah bersedia berangkat. Dalam arti kata lain, nanti kalau ada jamaah cadangan, ini akan segera diisikan kepada slot yang ditinggalkan oleh si jamaah haji yang tidak bersedia tadi. Nah, mungkin sistemnya akan seperti itu. Jadi kita akan lebih mempermudah kinerja dari pihak Kemenak atau BPH haji yang sekarang mungkin akan mengurusi haji. Jadi seperti itu. Kemudian kalaupun misalkan ini juga kita kemarin juga berkonseling kepada pihak Kemenak, gimana kalau si jamaah haji ini, katakanlah ini tadi bapak saya ini belum bersedia berangkat. Nah, tetapi ada anaknya yang berkeinginan untuk menggantikan porsi bapaknya ini tadi untuk berangkat haji di tahun yang sedang berjalan ini. Apakah bisa? Itu bisa, tentu saja bisa. Tetapi dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh si jamaah haji dan juga keluarganya. Porsi ini hanya bisa diberikan kepada keluarga terdekat. Keluarga dekat itu artinya adalah suami atau istri, anak kandung, saudara kandung saja. Tidak bisa ke selain ini. Meskipun dia mertua, meskipun dia menantu, itu tidak bisa. Nah, jadi yang bisa hanyalah yang terdekat itu tadi. Bahkan cucu pun tidak bisa, harus anak kandung, suami atau istri,
kemudian saudara kandung. Nanti dibuktikan dengan berbagai dokumen yang sudah divalidasi kebenarannya. Misalkan seperti itu. Nah, jadi kalaupun nanti diberikan kepada anaknya salah satu, nah nanti juga ini harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua keluarga yang terkait itu setuju dengan pemberian pelimpahan nomor porsi ini. Nah, supaya nanti tidak ada sengketa di antara keluarga tersebut. Oke, cukup sekian yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya ceritakan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari para calon tetamu Allah yang sedang menyaksikan video channel Miftahul Ni'am ini, ada di antara Bapak Ibu yang akan menjalani pengalaman yang sama, di mana anggota keluarganya yang akan berangkat haji itu terkendala penyakit atau lagi ada halangan lain yang tidak bisa menjadikan dia itu berangkat haji di tahun ini. Bagaimana kepengurusan dokumennya untuk pengajuan penundaan keberangkatan hajinya, nanti bisa menyimak video ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, subscribe channel ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.